Apakah Anda masih ingat tentang proyek pembuatan kolam renang yang kami lakukan di Tebet, Jakarta Selatan satu ini? Terakhir membahasnya di video kami, kolam renang ini sedang melakukan proses pengecoran. Bagaimana kondisinya saat ini dan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Di sini kami akan membahasnya. Pembuatan kolam renang yang direncanakan berukuran 10,5 kali 4 meter dengan dua pilihan kedalaman 1,5 dan 1,8 meter untuk kolam renang utama dan juga 1,5 meter dengan kedalaman 80 cm untuk kolam anak ini nantinya akan memiliki sistem sirkulasi semi overflow, di mana pada sistem sirkulasi ini akan membantu menjaga kualitas air kolam renang dengan mengalirkan air dalam kolam renang agar tumpah ke salah satu sisi atau beberapa sisinya dan dilanjutkan dengan dialirkan air menuju balancing tank untuk selanjutnya dilakukan filtrasi dan dimasukkan kembali ke dalam kolam renang dalam keadaan jernih dan bersih. Setelah melihat desain dari hasil kolam renang yang sedang dikerjakan tersebut, saat ini inilah proses yang sedang kami kerjakan untuk proyek pembuatan kolam renang di Tebet, Jakarta Selatan. Seperti yang terlihat, saat ini sedang dilakukan proses pelapisan dari kolam renang dengan menggunakan mozaik. Akan tetapi, sebelum sampai di proses ini, ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan setelah proses pengecoran telah selesai. Seperti pelepasan existing core, penutupan pori-pori beton, waterproofing yang wajib kami berikan sebanyak 3 lapis, plaster leveling, dan barulah proses pelapisan kolam renang dengan mozaik. Kolam renang ini menggunakan pilihan kombinasi pelapis dengan mozaik dan juga batu alam andesit bakar, di mana mozaik nantinya akan terdapat di bagian yang terendam air dan batu alam dominan terdapat di bibir kolam renang. Bukan tanpa alasan kami merekomendasikan dua material pelapis kolam renang ini. Batu alam sebagai bagian bibir yang seringkali terinjak oleh pengguna akan berguna untuk meminimalisir Anda agar tidak tergelincir. Sedangkan mozaik sebagai pelapis utama kolam renang memiliki material yang kuat dan tidak memiliki sisi keliling yang tajam. Jadi, ketika ada bagian nut yang sudah mulai terkikis, akan membuat para pengguna aman dan tidak melukai kaki para pengguna. Oleh karenanya, dua material tersebut sangat kami rekomendasikan untuk penggunaan kolam renang karena dapat mendongkrak kecantikan kolam renang pribadi Anda dan juga menjaga keamanan para pengguna. Jika Anda perhatikan, ada sebuah trap tangga yang terdapat di satu sisi panjang dari kolam renang. Sebuah trap tangga yang dilapisi permukaannya oleh mozaik ini selain sebagai akses bagi para pengguna kolam renang, juga dapat dialihfungsikan sebagai tempat untuk Anda duduk dan bersantai saat Anda tidak ingin melakukan aktivitas berenang. Dengan desain seperti ini, dapat Anda pertimbangkan juga untuk pembuatan kolam renang pribadi minimalis impian Anda. Setelah pemasangan mozaik telah selesai, selanjutnya akan dilakukan pemasangan aksesoris penunjang sirkulasi kolam renang seperti vacuum fitting, cover membrane, dan juga inlet fitting. Seperti terlihat di video ini, ada beberapa pipa-pipa yang menonjol pada bagian dinding. Hal ini nantinya akan difungsikan sebagai inlet untuk melancarkan sirkulasi dengan cara mendorong air yang di permukaan agar dapat memasuki gutter dan dilanjutkan dengan filtrasi. Biasanya
saluran inlet ini akan berseberangan dengan posisi gutter, sehingga proses mendorong air pada permukaan akan berjalan lebih optimal. Untuk vakum fitting yang akan dipasangkan ke jalur vakum akan berfungsi sebagai saluran untuk dilakukannya treatment air rutin yang wajib dilakukan pada setiap kolam renang. Vakum fitting ini hanya terdapat di beberapa sistem sirkulasi saja, seperti full overflow ataupun semi overflow. Jadi, untuk kolam renang dengan sirkulasi skimmer tidak membutuhkan jalur ini, karena untuk melakukan vakum, sirkulasi skimmer dapat mengandalkan skimmer box yang dapat difungsikan juga menjadi jalur vakum. Selain perlengkapan penunjang sirkulasi, kolam renang ini juga terdapat beberapa kabel yang keluar dari dinding kolam renangnya. Kabel sudah dipersiapkan saat proses leveling berlangsung dan tidak harus ditanam saat pengecoran dilakukan. Kabel ini nantinya akan berfungsi untuk menghantarkan daya listrik kepada lampu-lampu underwater yang akan berada di dalam kolam renang untuk menaikkan estetika kecantikan kolam renang itu sendiri. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah proyek pembuatan kolam renang yang kami kerjakan di Tebet, Jakarta Selatan ini dapat memberikan Anda referensi untuk membuat kolam renang minimalis impian? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.